Hari ini kita sangat-sangat akan diberkati teman-teman seperti yang saya tadi sudah sampaikan. Pastor Evelyn Nadeak, siapa yang belum kenal? Nah, mari kita kenalan ya. Pasti semua sudah kenal sebenarnya ya, tapi kita mau lebih kenalan lagi nih sama Pastor Evelyn. Nah, beliau adalah seorang senior pastor ya, deputy senior pastor of Gereja Generasi Apostolik since September 2015, dan saat ini beliau fokus di dalam pembangunan strategic leadership development system dan juga kurikulum untuk local church. Wow, luar biasa ya hatinya buat local church. Dan juga beberapa kesempatannya beberapa tahun yang lalu sebelum corona melanda, teman-teman, Pastor Evelyn juga sering sekali mengunjungi kita ya. Tapi ya apa boleh buat, hari ini kita bisanya bertemu lewat daring gitu ya. Dan juga Pastor Evelyn memberikan consultation ya atau konsultasi untuk gereja-gereja untuk mempersiapkan next legacy dan juga salah satunya gereja kita begitu ya. Dan juga she believes that the greatest contribution of the church that can give is the leaders that are being raised today. Jadi yang bisa diberikan kontribusi terbesar untuk gereja yang bisa diberikan adalah leader-leader yang dipersiapkan dari sekarang. Wow, luar biasa sekali. Dan passion dari Pastor Evelyn Nadeak ini adalah tentang mengembangkan potensial ya, karena beliau percaya people are born as leaders, but the leadership needs to be developed. Jadi leadershipnya harus dikembangkan. Begitu. Dan langsung aja tanpa berlama-lama supaya materinya sangat powerful ini, kita sangat-sangat menantikan ya. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang hangat dari tempat masing-masing. Ini dia Pastor Evelyn Nadeak. Berikan kemuliaan buat Tuhan, saudara-saudara. Silakan Pastor Evelyn. Wow, thank you Gabby buat a warm introduction. Ya. Thank you so much. Saya merasakan kehangatan di Zoom room ini. Ada Pastor Tina juga dan MJ Rudy and Henry Donut. By the way, that's the Instagram name of Henry. Jadi taunya MJ and Henry Donut. So, and kawan-kawan yang lain tentunya. Selamat malam. Terima kasih untuk undangan yang diberikan kepada saya, sekalipun perjumpaan malam ini lewat daring, tetapi tidak mengurangi kehangatan atas kita semua, karena ya di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan hadir gitu ya. Jadi kita dari rumah-rumah, tempat-tempat yang berbeda, namun kita kumpul sama-sama, Tuhan hadir gitu. Nah, Gaby tadi benar-benar excited in sharing bahwa malam hari ini pasti ada berkat, pasti ada sesuatu yang istimewa yang lewat sharing bersama-sama Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. So, she is speaking by faith, of course. Itu namanya calling forth the things that are not, ya, as though they were, gitu. Jadi, saya turut mengaminkan bahwa pastilah setiap orang percaya kumpul bersama, Tuhan itu bekerja. Nah, karena itu mengawali sharing malam hari ini, saya mau ajak kita semua berdoa dan minta anugerah Tuhan untuk menolong kita. Ya, kita berdoa Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara. Bapak Surgawi, kami mengucap syukur untuk kesempatan malam hari ini. Tuhan, untuk saling berbagi dengan keluargamu di JKI Injil Kerajaan Semarang, saudara-saudara kami dalam iman di sana. Dan Tuhan, aku berdoa anugerah-Mu turun atas kami semua untuk menolong kami memahami apa yang saat ini sedang Kau kerjakan dalam diri kami masing-masing. Kami akan bicara mengenai pushing our limits, stretching our capacity. Dan Tuhan, kami minta Engkau tolong kami, sehingga kami paham di area mana dalam hidup kami sedang di-push, kami sedang di-stretch oleh kasih karunia Tuhan. By your Spirit, dengan urapan-Mu dan pertolongan Roh Kudus, kami tahu kami akan dimampukan. Terima kasih Bapa Surgawi, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Alright, saya siapkan beberapa visual untuk kita bisa lihat sama-sama. Mungkin dengan tampilan visual ini akan cukup menolong ya. Dan juga saya nggak tahu bagaimana kawan-kawan di Semarang, tapi hari ini sudah agak cukup panjang juga bagi saya. Tadi jam 4
kami mulai dengan PSG, Parent Support Group, dan juga daring gitu ya. Jadi lampu tuh ada di mana-mana. Jadi mungkin kalau liatin muka saya seorang diri, Anda akan wih. Jadi kita bantu dengan visual. Jadi ada opsi gitu ya. Nggak usah liatin muka saya juga masih boleh. So boleh bantu PowerPoint-nya dikeluarkan, jadi bisa ada visual sedikit ya. Nah, malam ini kita akan bicara mengenai the idea of pushing our limit, ya, and stretching our capacity. Jadi menarik sekali judul yang dipilih oleh tim Proing di JKI Inti Kerajaan ya. Dan waktu topik ini diberikan kepada saya sedang berpikir, why would you choose this? Kenapa ini topik yang dipilih gitu ya? Tadi kalau Gaby selintas saya menangkap kerinduan hatinya gitu. Mungkin karena semuanya serba daring, kita banyak duduk nongkrong di depan layar, jadi mungkin ada pelebaran di area-area yang kurang kita inginkan gitu ya. Nah, apa mungkin karena itu, jadi ya ini mungkin agak sedikit idea terselubung bahwa mengajak kita semua untuk cukup bergerak secara fisik gitu ya. I don't know. Mungkin ada yang udah ngecek timbangan, saya juga nggak tahu gitu ya. Karena kayaknya travelingnya kita itu semenjak WFH itu adalah dari sofa ke kulkas ke dapur, ke meja makan, dapur, kulkas gitu kan. Lalu kemudian nanti dia ke sofa, lalu nanti malam lagi balik lagi ke tempat tidur. Jadi kayaknya emang jaraknya agak pendek-pendek tuh jaraknya gitu. Jadi makanya ada timbunan-timbunan di area yang mestinya tidak ada di situ. So anyway, tapi ada sesuatu yang mesti di-push. So, saya kutip ada satu quote di sini. Push yourself to your limits. That's how you truly grow. Ya, push yourself to your limits. That's how you truly grow. Nah, mungkin saya mau coba unpack this idea untuk kita set ya, untuk kita memulai sharing malam hari ini. Jadi rupanya ada limitasi-limitasi. And by the way, kutipan quote ini tuh di situ ada tuh dari gymquotes.co ya. Jadi ini adalah quote atau cukilan ya, penggalan atau kutipan dari orang-orang yang biasanya nge-gym. Ya, ini gym quotes. Nah, karena ada idea pushing. Jadi waktu saya search di Google muncul dia. Oh, rupanya orang-orang yang suka nge-gym itu memang suka gitu ya, mendorong batasan-batasan dan limitasi-limitasi mereka. Dan keyakinan mereka yang sering ngumpul di gym adalah kalau kita push limit kita baru akan grow gitu ya. Kebetulan gembala senior kami, dia punya ponakan, itu adalah ahli nutrisi dan juga coach gym gitu ya. Dan satu kali waktu saya lihat bagaimana dia coaching, dia katakan mengenai progressive overload, dan dia sharing bahwa otot kita itu perlu dipaksa gitu. Jadi kalau misalnya udah biasa angkat beban berapa sih mungkin ya, dari 1 kilo, 1,5, 2,5 gitu kan, itu akan tiba di titik di mana misalnya tadinya dari orang nggak pernah olahraga ya, kita angkat 1 kilo, kayaknya udah pegel-pegel amat gitu ya, berapa repetisi udah kayaknya pegel dari orang nggak pernah olahraga gitu. Itu akan tiba di titik di mana 1 kilo itu is no issue anymore. Nah, pada saat itu kita mesti stretch lagi ke 1,5. Nah, waktu 1,5 dia akan kerentang. Nanti akan tiba di titik di mana 1,5 is no issue anymore. Udah enteng aja gitu. Itu mesti tambah lagi ke 2. Nah, begitulah kemudian bertambah terus. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa kita kalau masuk ke gym dari orang nggak pernah biasa olahraga, biasanya cuma makan donat sama potato chips sambil nonton Netflix dan drakor gitu ya. Terus tiba-tiba entah nggak tahu dapat wangsit dari mana, aku mau nge-gym. Lalu ngeliatin orang di gym langsung mau angkat yang 7 kilo atau 10 kilo. Saya sarankan jangan. Karena kau akan pingsan di situ. Gitu ya. Jadi kaget dia, nggak bisa. Memang harus stages, makanya ada progressive overload. Nah, orang-orang yang pergi ke gym itu tahu gitu bahwa kita perlu dorong diri kita di limit-limit yang kita set sendiri gitu. Dan memang hanya pada saat kita pushing, baru kemudian kita mengalami growth. Nah, jadi ya sekedar membuka malam hari ini ya, silakan Anda
apa namanya, coba cross check, tanya gitu ya. Boleh di kolom chatnya boleh tulis siapa yang di antara Anda rajin ke gym, atau mungkin Anda bukannya rajin ke gym tapi Anda mungkin melakukan physical exercise yang bentuk lain gitu ya. Jadi mungkin bukan di gym tapi apa gitu ya yang lain. Atau mungkin adakah di antara Anda yang oh saya sih nggak nge-gym nih Pastor If, saya di rumah aja, cuman saya olahraga, di rumah saya ada yoga mat, lalu di rumah mungkin saya pakai pakai resistant band gitu kan, dan di rumah lah saya zumba atau apa gitu. Silakan aja komentar. Kalau ini sih bukan pengakuan publik ya, maksudnya saling mendukung gitu. Saling menyemangati gitu kan. Soalnya ada yang suka posting di sosmed, lagi sepedaan aja, udah gitu lagi trekking aja, nggak tahu lagi mendaki di mana gitu ya. Nah itu ada tuh. Jadi mungkin ada yang lain, bukan hanya orang-orang tertentu aja. Silahkan bisa share, jadi supaya teman-teman yang lain bisa tahu, oh ternyata di komunitas Proing ini physical exercise juga dilakukan loh gitu kan. Ya silakan gitu. Mungkin ada yang lagi demennya sepedaan, bisa kasih tips sama teman yang lain yang lagi mau terinspirasi untuk bersepeda. Mungkin yang lagi di rumah, waktu lihat, oh ternyata kawanku yang itu dia olahraga di rumah pakai zumba atau pakai resistant band, ya silakan share gitu. Jadi bisa saling tanya. Nah ini inspirasi ini perlu kita tahu bahwa hal-hal yang bagus itu baru bisa dilakukan kalau kita lakukan bersama-sama. Jadi ada inspirasi gitu ya. Nah di sini tadi dikatakan that's how you truly grow. Jadi memang kalau kita stretch ya baru kita tumbuh. Jadi beban berapapun, kalau kita udah terbiasa, udah nggak menantang lagi, kita bisa stuck gitu. Jadi awalnya bisa tumbuh, tapi karena udah terbiasa, ya udah nggak ada stretch lagi gitu. So kalau mau tumbuh lagi, mesti ada stretchnya, mesti ditambahkan lagi bebannya supaya kemudian terjadi pertumbuhan di tingkat yang berikutnya. Nah saya tulis dalam catatan saya bahwa growth is individual, but it impacts is communal. Ya. Jadi rupanya sama seperti orang-orang yang pergi nge-gym itu, kalau kita bangga gitu, maksudnya kita seneng lihat, wih gila ya, ototnya gitu ya, bicepnya gitu kan, waduh six pack, ada six pack ya, sementara aku cuma one pack, that fit all. Itu kan kayak kantong Doraemon ya, jadi segala ada gitu, tapi cuma satu kantongan, ini kalau itu ada 6 gitu, six pack, aku cuma one pack. Adik saya pernah bilang, nggak apa-apa lah, kebahagiaan seseorang itu ya kamu punya 6, aku punya 1, dan 1 itu segala-galanya gitu kan. Kadang-kadang ada orang suka pleset-pleset begitu untuk menghibur diri lah saudara ya. Jadi tapi kalaupun kita suka ngeliatin foto-foto orang yang six pack, yang ototnya bagus, aduh tangannya gitu kan. Cuman kan realitanya adalah itu benar-benar individual gitu loh. Kita bisa datang ke gym atau liatin orang naik sepeda atau baca artikel-artikel kesehatan, but the reality adalah growth itu sangat individual. Itu diupayakan secara individu. Jadi hanya karena kita bergaul dengan teman-teman yang suka nge-gym, hanya karena teman-teman kita itu punya six pack atau berotot, kan nggak langsung transfer gitu loh ke kita. Boleh nggak sih lu transferin ototmu, ditransfer ke aku? Kayaknya nggak pernah terjadi gitu loh. Nggak ada gitu. Jadi tuh dia tepuk bahu kita lalu ototnya pindah ke kita. Aduh, I wish bisa kayak gitu. Tapi beneran deh, growth is very individual. Karena itu upayanya upaya personal. Tapi dampaknya, itu tadi saya katakan, it impacts is communal. Jadi kalau seseorang bertumbuh, dia akan mendampaki komunitasnya. Itu pasti terdampak gitu. Pertumbuhan diupayakan secara pribadi, namun dampaknya itu akan komunitas ke komunitas. Nah, dari sini kita akan unpack ya. Jadi tadi saya mengajak kita untuk melihat proses pertumbuhan otot gitu ya di gym sampai bisa kebentuk badannya. Nah, tapi dari situ kita akan turunkan lagi untuk melihat di gym itu akan terjadi apa aja gitu ya. Dan kalau orang mau latihannya teratur dan bagus, ternyata dibutuhkan personal trainer. Ya, itu kalau kita sering ke gym, kita tahu tuh bahwa ternyata latihan itu juga perlu terstruktur. Nggak sekedar asal gitu ya, kayaknya mau itu langsung semuanya gitu. Aku maunya jadi semua nih, tangannya, perutnya, bokongnya, apa semua mau langsung jadi. Ya nggak bisa, apa yang mau dikerjain duluan.
Nah, so that's why banyak orang bekerja dengan coach, personal coach atau dengan personal trainer. Supaya ada kejelasan yang bagian mana yang mau dikerjakan dulu, area mana, dan berapa banyak repetitionnya, berapa banyak bobotnya, bebannya. Jadi nggak asal juga ya, kita nggak bisa langsung loncat-loncat, nanti bisa cedera gitu. Jadi if you try to do it yourself, memang individu, tapi kalau mau diupayakan melakukannya tanpa trainer, ya nanti bisa ada cedera otot. Nah, dari sini saya mau masuk ke slide berikutnya. That means there needs to be clarity. Perlu ada suatu kejelasan. Dan saya ini kalimat yang selalu saya kutip di mana-mana. Clarity is power. Ya, suatu kejelasan itu adalah suatu kekuatan. Because we need to be clear. Kalau kita mau push, which part? Kalau kita mau di stretch di bagian yang mana? Gitu. Ya, makanya perlu ada clarity. Clarity itu adalah kekuatan kita. Dari sekian banyak, which one? Gitu kan? Dari sekian banyak metode yang mana? Dari sekian banyak hal yang mesti dikerjakan, yang mesti di-push, yang mesti di-stretch, yang mana? Gitu. Clarity is power. Lalu yang kedua adalah bahwa clarity empowers. Clarity, kejelasan akan hasilnya, what is the end in mind, ya, seperti apa metodenya, latihannya mau berapa lama, karena yang mana yang mau dibangun lebih dahulu, itu empowers kita, memberikan kepada kita memberdayakan kita, karena kita jelas. Jadi nggak semuanya mau dikerjakan sekarang. Ya sama kayak orang tadi nggak pernah olahraga, pokoknya dari kayak begitu tuh bentuk badannya, aku mau begini. Ya iya, tapi kan nggak langsung seperti itu simsalabim. There has to be, clarity. Yang mana dulu, mau seperti apa, berapa lama. Kemudian dalam sehari mau latihannya berapa lama. Ya by the way, ada tuh apps yang bisa digunakan gitu ya. Targetnya apa? Mau turun, mau lose weight, atau you want to tone some muscle. Itu ada apps-nya. Dari situ kemudian lihat umurnya berapa, pola makannya, metabolisme kayak apa. Kemudian kalau kita download dan beli programnya ya kemudian muncul lah. Jadi kayak online trainer gitu kan. Tapi kan yang ditanya lebih dulu adalah what is your condition now and what do you aim? Kondisimu sekarang seperti apa dan target apa yang kau harapkan dan berapa lama kau ingin mencapai itu dan seberapa sering kau ingin berlatih. Nah, kejelasan-kejelasan ini akan kemudian menolong seseorang yang ingin pushing and stretching beyond the limit, tahu apa yang di-expected, apa yang diharapkan dari dirinya, kerja keras macam apa yang diharapkan. So, again, analogi saya tadi adalah membangun otot-otot seperti orang nge-gym gitu kan. Jadi ternyata ada nih otot-otot mana yang mau dikerjakan dulu, yang mau dikembangkan dulu, yang mau dibangun terlebih dulu ya. Jadi tadi ada planningnya, makanya personal trainer kemudian dibutuhkan. Jadi ingat ini, clarity is power, clarity empowers. Nah, di slide berikutnya, kalau memang sebetulnya penting sekali isu clarity itu, kalau kita mau mengerjakan sesuatu, kalau kita mau bilang push and stretch kapasitas-kapasitas kita, sayangnya saudara, clarity itu bisa sangat terganggu pada saat krisis terjadi dalam hidup kita. Crisis pose the risk, ya di slide berikutnya saya tulis di situ, crisis pose the risk of losing your clarity. Jadi kalau tadinya nih udah jelas, oke, dari titik ini kepinginnya ke sana gitu kan. Dan tahu bahwa ada harga yang mesti dibayar, ada kerja keras, ada metode, ada kurikulum gitu kan. Nah, itu udah jelas. But you know what? Waktu krisis terjadi, kejelasan itu beresiko hilang. Kita tiba-tiba bisa lupa, kita tiba-tiba bisa goyang, dan yang digoyang adalah sebetulnya clarity-nya. Karena begitu kita tidak lagi clear, ya tadi kan dibilang clarity is power, clarity empower. Nah, pada saat krisis terjadi, yang pertama kali digoncangkan adalah clarity itu. Kejelasan kita akan maksud, tujuan, pencapaian, itu akan digoyangkan sama sekali. Dan begitu kita sudah tidak jelas,
Apa yang terjadi? Kalau tadi clarity is power, begitu kita nggak jelas, kita jadi lemah, kita jadi weak, kita menjadi tidak lagi berdaya karena sudah tidak jelas. So, krisis yang terjadi sekarang mengakibatkan ketidakjelasan dalam kehidupan banyak orang. Nah, ini saya masih ngomong dalam konsep yang besar, kita akan segera mengerucut. Ya, saya mau kutip satu ayat Habakuk pasal yang kedua, ayat yang kedua. Ya, firman Tuhan berkata di sana, lalu Tuhan menjawab aku demikian. Tuliskanlah penglihatan itu dan ukirkanlah itu pada loh-loh, supaya orang sambil lalu dapat membacanya. Saya kutip bahasa Inggrisnya juga di situ. Then the Lord answered me and said, write the vision and make it plain on tablets, that he may run who reads it. Ada penglihatan di sini yang ternyata perlu ditulis. Ya, saya memang warnai kata penglihatan itu kuning. Karena penting sekali kita menulis apa yang kita lihat. Ya. Banyak orang berkata, oh targetku ini, aku mau begini. Tapi sekedar ngomong aja dia. Nggak pernah ditulis. Anda tahu ya, begitu kita mulai mencoba menulis sesuatu, kita tuh didesak untuk clear dulu. Gitu. Gembala kami, Pastor Indri pernah bilang gini, in the beginning kurang lebih 5 tahun lalu waktu beliau mulai bekerja bersama-sama dengan saya, dia katakan, sometimes kalau aku lihat kertas putih itu kok I feel intimidated gitu ya. Kenapa? Gue mau nulis apa? Aku mau tulis apa? Jadi bagi beberapa orang memang menghadapi, tulis, kau lihat apa? Apa targetmu? Apa yang kau lihat? Apa yang kau impikan? What kind of thing that you want in the end gitu ya. Coba tulis. Itu kayaknya terintimidasi. Gitu loh. Mau nulis apa? Where do I begin? Kan gitu kan. Tapi ternyata penting untuk menulis, mendokumentasikan apa yang kau lihat. Dan bagaimana kau ingin mencapainya. Nah, nanti elemen-elemen ini kita akan bolak-balik ke sini gitu ya. Ternyata penting sekali untuk menulis. Jadi kalau if you want to push, what do you want to push? You want to stretch, what do you want to stretch? Kapasitas di area mana? Limitasi yang mana? What is the limiting thing yang selama ini membelenggu atau menahan kita untuk bergerak? Itu kita perlu clear. Jadi tidak sekedar pushing yang mana gitu kan. Kalau nggak, waduh ada ini, ada itu, ada ini. Ya objektifnya mau yang mana gitu. There's so many things yang bisa dikerjakan. Tapi yang mana dulu? Nah ini yang kita perlu ada jelas. Nah untuk jelas itu tadi ya kalau nge-gym perlu ada personal trainer. Nah sekarang kita mau mengerucut ya. Coba lihat ayat ini. Filipi pasal yang pertama ayat yang ke-6. Nah tadi kita bicara mengenai yang mana, area apa, ya kan? Analoginya memang orang nge-gym. But which area dong? Apakah memang physical yang kita mau push ya? Apakah mungkin ini area mental? We need to educate, kita perlu mendidik pemikiran-pemikiran kita. Yang mana area yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita stretch ourselves. Di 2 tahun yang lalu mungkin kami mencanangkan bahwa kami ingin menjadi gereja yang sehat. Dan gereja yang sehat di area spiritual, gereja yang sehat di area mental atau emotion, menjadi gereja yang sehat di area relasi-relasi, dan yang terakhir akhirnya menjadi gereja yang sehat di area fisiknya, gitu ya, physical health. Tapi kami mau mulai itu dari spiritual health terlebih dahulu, gitu ya. Karena kalau rohnya nggak sehat, nggak bisa sehat emosinya. Kalau emosinya nggak sehat, pasti mendampaki relasi-relasinya. Dari relasi dengan orang-orang di rumah, lalu kemudian relasi dengan orang-orang, teman-teman di pelayanan, di gereja, relasi dengan rekan-rekan kerja di kantor, di marketplace, semua jadi terdampaki. Kenapa? Secara mental emosinya lagi luka, tidak sehat gitu, unhealthy emotionally. Dan kenapa bisa unhealthy emotionally-nya? Karena spiritualnya juga kurang sehat. Ya, Menteri Olahraga kita dulu pernah bilang, jiwa yang di dalam tubuh yang sehat, ada jiwa yang sehat. Wah hebat ya.
Ya, di dalam tubuh yang sehat ada jiwa yang sehat. Jadi tubuhnya bisa sehat karena jiwanya sehat. Nah, itu Menteri Olahraga kita zaman kapan itu pernah ngomong seperti itu. Nah, for us believer, bagi kita orang-orang percaya, even go deeper, kita bahkan lebih dalam lagi. Kenapa? Jiwa yang sehat itu terjadi karena rohnya yang sehat. Nah, Filipi 1 ayat 6 berkata begini, akan hal ini aku yakin sepenuhnya. Ya, apa yang dia yakinkan? Yaitu dia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Coba kawan-kawan lihat Filipi 1 ayat yang ke-6 ini. Dan kita cermati di situ apa yang firman katakan kepada kita malam ini. Rasul Paulus berkata, aku yakin sepenuhnya. Yaitu ia, I huruf besar, berarti ini Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu. Wow, coba lihat ya. So that means, nomor satu yang kita lihat apa di sini? Bahwa ada pekerjaan yang saat ini sedang berlangsung. Currently, now, at this moment, ada satu pekerjaan. Ini kalau kita mungkin keluar di kota Semarang, ada konstruksi bangunan. Anda lihat di situ ya, kadang-kadang bedeng-bedengnya udah dibikin gitu ya, sudah dipagari dengan seng, tapi belum ada yang kelihatan di atas permukaan tanah. Lalu kita pikir, ini mana sih bangunannya, lagi ngapain sih? Oh, ternyata mereka lagi bikin fondasi, ya lagi ngegali tanah. So something is actually is working gitu. Ada satu proses yang sedang terjadi, tapi kita belum lihat. Kita yang ada di luar pagar bedeng-bedeng itu, kita belum lihat ini lagi bikin apa sih, gitu kan? Bahkan kalau proyeknya bagus banget sih, di pagar yang dari seng itu sudah ada fotonya. Ini nantinya akan jadi begini nih gedungnya. Pernah nggak lihat gitu ya? Akan jadi begini gedungnya. Cuman kita belum lihat gedungnya karena mereka sedang sibuk gali tanah gitu, dan itu tertutup, orang nggak lihat sama sekali gitu. Ya, karena memang masih proses dasar itu yang dikerjakan terlebih dahulu. Nah, ayat ini berkata bahwa ada pekerjaan baik. Brothers and sisters, saudara-saudara sekalian, ada pekerjaan baik. Saya nggak peduli nih krisisnya mau terjadi apa di sekeliling kita ya. Mau pandemi ini nggak kelar-kelar, mau apa. Tapi yang pasti ada pekerjaan baik yang sedang saat ini currently happening. Some pushing, some stretching itu sedang terjadi di dalam diri kita. Dan Alkitab berkata, nah di sini, yaitu ia yang memulai. Nah, luar biasanya pekerjaan yang baik ini inisiatornya, penggagasnya adalah Tuhan sendiri. Saya sedang berproses ya jujurnya dengan ayat ini beberapa hari belakangan ini. Saya membaca buku audionya Robert Mulholland, Invitation to a Journey. Dan kebenaran ini sangat bergaung keras di dalam hati saya. Karena dia post this idea. Ayat ini sudah sering kali saya baca dan those two things saya yakini gitu ya. Bahwa Tuhanlah inisiator, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik, dan yang kedua ada pekerjaan yang baik gitu ya. So dia yang memulai, yang kedua yang dia mulai itu adalah suatu pekerjaan, suatu karya di dalam diri saya. Namun waktu saya baca textbooknya si Robert Mulholland, dia komentarnya begini. Dia tanya begini, when do you think the Lord begin to do that good work? Kapan menurut kamu Tuhan mulai mengerjakan perkara-perkara pekerjaan baik itu di dalam kamu? Kapan? Karena dia bilang gini, when you are conscious atau first in your unconscious mind. Pada saat kamu sendiri tidak tahu bahwa Tuhan sedang kerjakan. Jadi maksudnya ada pekerjaan baik. Waktu Evelyn sadar, I need to do good things. Itu karena Tuhan bekerja. Iyalah, dia layak menerima kreditnya ya. Dia layak menerima pujian atas pemikiran baik yang muncul dalam pikiran saya. Dari mana saya bisa berpikir baik kalau bukan Tuhan yang mengawalinya dalam diri saya. Kan gitu. Jadi Tuhan mengawali pekerjaan baik di dalam kita. Tapi kapan? Waktu saya sudah sadar bahwa saya berniat baik atau bahkan sebelum itu. So saya gentar waktu saya temukan ulasan dari Robert Mulholland bahwa even when I don't know how to do good, Tuhan sudah mulai mengerjakannya waktu saya belum sadar. Wow, saya pikir luar biasa ya.
luar biasa. Bahwa waktu saya belum sadar berbuat baik, Tuhan sudah mulai mengerjakan perkara-perkara yang baik dalam diri saya. Sampai satu hari saya sadar. When it finally come to my conscious mind, pada saat itu mulai muncul dalam alam sadar saya. Oh, I want to do this thing. Aku mau melakukan ini. Aku mau mengampuni. Aku mau menabur. Aku mau menolong orang yang susah. Aku mau baikan deh sama papiku, sama mamiku. Aku mau minta maaf deh sama atasanku. Kemarin tuh kayaknya judes banget ya. Itu pada saat kita mulai sadar that we need to do those good things. Apakah pada saat itu baru Tuhan kerja? Ternyata dia katakan, no, even waktu kita masih di alam bawah sadar kita, kuasa kasih karunia-Nya is pushing and stretching untuk kita menyadari. Jadi di bawah permukaan itu dia sudah mulai bekerja sampai finally dia bertunas keluar dan akhirnya kita melakukannya, gitu ya. Lalu yang ketiga dari ayat ini adalah akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Saya tulis dalam catatan saya bahwa ini adalah lifelong proses. Ini adalah proses seumur hidup. Jadi kalau mau ngomong pushing and stretching kapasitas kita, ini pushing and stretching ini seumur hidup ya saudara. Dan tadi karena Tuhan adalah inisiator, dia bertindak menjadi personal coach kita. Nah, kembali kepada analogi nge-gym tadi, saudara, ternyata kita dibawa dalam proses nge-gym seumur hidup. Ya, ini nge-gym seumur hidup, jadi bukan nggak pakai ini apa membershipnya. Saya nggak tahu dengan anak saya dulu pernah tuh ambil membership 1 tahun gitu kan, tapi saya cuma hadir 3 bulan. Ini biasanya cita-cita akhir tahun, Gaby, ya. Aku mau turun timbangan, aku mau lebih sehat. Lalu kita mulai cek. Makanya orang-orang banyak iklan-iklan gym itu muncul menjelang akhir tahun. Kenapa? Resolusi tahun baru. Gitu. Resolusi tahun baru lalu orang kemudian, aku mau nge-gym gitu kan. Nah, tapi coba lihat deh, kalau yang angop-angop begitu cuma tahan berapa kali. Akhirnya ngumpul di gym karena mau foto-foto. Mau foto-foto sama alat gym, mau foto-foto sama baju gym yang baru gitu kan. Ya ujungnya ke sana. Terus si personal coach-nya ngapain? Dia yang motretin. Dia yang motoin gitu loh. Kasep. Heran ya, dinamika itu seringkali berulang-ulang dari tahun ke tahun tuh kayak begitu. Nanti udah bosan sama gym ini, gym yang lain. Nah anyway, kita jadi member di gym 1 tahun. Tapi tahukah rekan-rekan sekalian, dengan Tuhan sebagai inisiator pekerjaan baik dalam hidup kita. You know, the minute kita welcome karyanya, kita terima karya kasih karunia dalam hidup kita tuh akan ada di gym seumur hidup sama dia loh. Mengembangkan manusia rohani kita. Mengembangkan otot-otot rohani kita. I tell you, itu lebih, gimana ya? Anda bilang di gym berat, aduh ngembangin otot rohani lebih berat. Yang udah punya pengalaman, Anda akan bilang iya ya. Contohnya apa Pak Evelyn? Otot rohani yang mana? Yang sederhana aja deh. Ampunilah. Kasihilah musuhmu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itu gimana ya? Itu kayaknya lebih tough daripada membangun six pack tuh. Ya, Anda tahu luka-luka dari masa kecil, bagaimana ayah mungkin pasif di rumah. Lalu kemudian itu mendampaki Anda di masa dewasa saat ini, dan sekarang mungkin ada di antara Anda yang sudah jadi young parents, sudah jadi orang tua muda, dan teringatlah Anda masa kecilmu itu. Aduh, kalau dulu papi ngajarin gitu kan, aku nggak akan begini nih sekarang. Ya sekarang masih bisa nggak dibenahi hubungannya sama papinya? Can you forgive your father? Ada orang bilang, tapi papiku udah nggak ada loh pastor loh. Aku sekarang sudah yatim karena papi sudah meninggal. Tapi kok kayaknya, aduh memori itu masih aja terus menghantui aku hingga hari ini. Nah, that takes spiritual discipline tuh. Untuk settling, untuk menyelesaikan isu masa lampau kita. Sehingga kita bisa set free. Sehingga kita bisa bebas bertumbuh di titik di mana kita berada sekarang. Nah, itu adalah area-area yang
yang perlu dibangun, perlu dikerjakan. Yang Alkitab sebut sebagai spiritual work. Jadi pekerjaan yang baik yang dimulai Tuhan dalam diri kita adalah ternyata pekerjaan rohani. It is spiritual. Yang kemudian akan menghasilkan spiritual transformation di dalam diri kita. Nah, kalau kita spiritually transform, kalau kita spiritually ditransformasi karena kita ada push and stretch di dalam sana, pushing the limit, stretching the capacity, maksudnya akan terjadi kayak gitu, Pastor Evelyn? Iya. Coba deh, Tuhan ngomong waktu Anda lagi saat teduh, Tuhan wahyukan sesuatu kepada Anda, yang ini mesti dibenahi, ada dosa yang mesti diakui, ada tindakan yang mesti dilakukan. Coba, berapa banyak di antara kita yang ngulur-ngulur? Aduh, jangan sekarang deh. You know what I mean? Pernah nggak Anda nunda-nunda? Mengampuni loh, itu kayaknya tuh, udah kayak momok, susahnya minta ampun. Ada orang bilang, aku mau ngampuni kalau dia berubah. Sampai lebaran kapan? Nggak bakal. Makanya perlu diampuni kok. Nggak bisa kita tunggu orangnya berubah dulu. Ya, kenapa saya bisa ngomong segamblang ini? Karena hal yang sama terjadi antara saya dengan adik saya sendiri gitu kan. Saya pernah sempat satu kali tawar-menawar sama Tuhan. Dia wahyukan kepada saya dijamah waktu saya baca buku Eric Ludy gitu ya. Lalu Tuhan ngomong, this relationship need to be fixed antara kamu dengan adikmu yang laki-laki. And saya tawar-menawar, you know what, 2 tahun loh lewat loh. Saya tawar-menawar, I can't do it. Karena saya minta supaya kalau itu dilakukan ya orangnya mesti berubah dulu. Sampai kapan orangnya berubah dulu baru kita bisa mengampuni, saudara? Nah, itu adalah area. Saya mau bilang kepada Anda bahwa sama seperti personal gym coach tadi ya, personal trainer, Tuhan itu dia tahu area mana yang dia sasar di dalam kondisi rohani kita untuk dikerjakan terlebih dahulu. So he initiate, dia mulai, dan dia akan pick and choose kurikulum dan targeted area yang perlu dikembangkan bagi diri Anda saat ini. Ada orang bilang, aduh kalau aku mesti ngaca nih ya, spiritual conditionku, kondisi rohaniku is a mess, berantakan deh gue nih. Aduh gimana sih gitu kan. Oke, mau mulai dari mana Den? Kan kita nggak bisa hanya karena kita bergaul sama teman-teman kita, dia lagi belajar puasa, yang itu lagi nyelesain Alkitab setahun, yang itu lagi baca buku ini, lalu kita bilang, oke, aku mau lakukan yang mana? Semuanya. Cannot. Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik dalam diri Anda, and that is spiritual work, itu pekerjaan rohani. Dia yang akan pick and choose area mana yang akan dikerjakan lebih dahulu dalam diri Anda. Dia akan pilih kurikulum. Nah, ini yang suka orang bilang, rema ya Pastor Evelyn ya. Kalau misalnya Tuhan ngomong sesuatu, ya iya. Dan itu bisa beda orang yang satu sama yang lain. Karena Tuhan yang lebih tahu kondisi kita. Ya, jadi dia akan bikin program khusus untuk diri Anda. Yang mungkin Anda sebagai satu teman pelayanan, sama-sama aktif misalnya ya, sama-sama mungkin ada di tim pengembalaan di Proing. Bisa si A sama si B bisa beda. Karena Tuhan tahu isu yang ini yang akan dikerjakan untuk si A, isu yang ini yang akan kemudian perlu ditangani untuk si B. Di area ini kamu mesti bertumbuh, area pertumbuhan yang si A akan beda dengan si B. Jadi kita nggak usah bingung gitu loh, karena memang Tuhan treat kita sangat personal. Ya, saya bilang tadi personal trainer, karena dialah yang memulai pekerjaan rohani di dalam diri kita. Nah, saya munculkan di slide berikut ini mengenai circle see, do, get. Ini mungkin secara selintas agar Anda tahu, kita kepingin hasil. We want to get result, ya. Jadi kita kepingin ada hasilnya. Coba kita lihat di slide berikut ini ya. See, do, get. Ada circle-nya. What do you see? Itu diawali sebenarnya bukan dari getting the result-nya gitu kan. Kita sekedar mau hasil, lalu kemudian kita bertindak, membuat suatu metode, mengerjakan teknik yang baru gitu kan demi dapat hasil. No, yang pertama yang perlu kita kerjakan lebih dahulu adalah bersama-sama dengan personal trainer kita melihat
melihat kondisi diri kita, dan melihat area mana yang ditunjuk oleh Tuhan perlu kita kerjakan lebih dahulu bersama dengan Dia. Ya, makanya ada seeing terlebih dahulu. Setelah seeing, baru kemudian ada doing. Barulah kemudian metodenya Tuhan share sama kita. Barulah kemudian ada getting the result. Ada hasil yang kita bisa peroleh. Jadi ini menjadi satu circle, ini menjadi satu lingkaran yang terus-menerus yang akan Tuhan buat di hidup kita. Mungkin tahun ini Tuhan sedang kerjakan otot-otot pengampunan di dalam diri beberapa di antara Anda. Mungkin yang lain lagi ada Tuhan sedang kerjakan di area financial stewardship. Tuhan sedang kerjakan area penanganan atau pengelolaan keuangan, karena selama ini kita agak loose di situ, suka agak boros di situ. Mungkin bagi orang yang lain, Tuhan sedang kerjakan dan Tuhan sedang sasar area hubungan-hubungan. Karena ada hubungan-hubungan yang tidak ilahi dalam hidup kita, yang selama ini mempengaruhi kita sehingga takdir destiny ilahi itu nggak bisa tercapai, tidak bisa terjadi di hidup kita, dan mulai menghambat pertumbuhan kita. Nah, berbagai aneka ragam ya, hidup ini sangat kompleks, dan Tuhanlah yang paling tahu area mana yang Dia ingin kerjakan. Sekali lagi saya katakan, He begin a good work. Tuhan memulai pekerjaan yang baik dalam diri kita. Dan Dia akan menyelesaikannya. Waktu saya berproses dengan bukunya Robert Mulholland, satu pemikiran tuh muncul begini, saudara. Kalau Anda ingat ya, hari waktu Anda lahir baru, kasih Tuhan mengalir dalam diri Anda. Coba ingat deh, pada hari itu ada total surrender ya. At that stage gitu, kita berserah sama Tuhan, dan kita mulai bilang, I surrender all Tuhan, mengikut Yesus keputusanku, pokoknya terserah Tuhan, Tuhan bawa aku kemana aja, aku rela loh Tuhan loh, hidupku milikmu. Nah, kita total surrender. Dalam total surrender itu Tuhan bebas beracara, beneran loh saudara, itu kasih Tuhan tuh memenuhi hati kita, dan bilang, kamu ampuni sini, fine, aku ampuni, aku datengin Tuhan, ngutang bayar, ayo langsung gitu loh, karena kasih Tuhan memenuhi kita. Ya, lembut banget tuh hati kita tuh, ya. Jadi si personal trainer ini, yang ini loh, dan kita kerjakan gitu. Saya ingat waktu saya bertobat umur 16 tahun tuh kayak begitu modelnya. Tapi kemudian saudara, setahun 2 tahun lewat, dan kita berpikir, oh orang Kristen mesti bertumbuh ya, mesti bertumbuh rohani ya. Oke. Kalau gitu, lalu kita ambil apa yang Tuhan mulai, apa yang Tuhan inisiasi, sekarang kita yang jadi inisiatornya. Jadi, kalau gitu aku mesti, aku mau ikut worship team, aku mau ikut retreat, aku mau belajar Alkitab, aku mau, dan kedengarannya ilahi gitu loh. Tapi apa yang sebetulnya terjadi? Kita sedang menggeser posisi si personal trainer itu dan menggantikan posisi itu dengan diri kita. Jadi kita kemudian menetapkan standar-standar kita, standar-standar pertumbuhan kita, dan metode-metode yang kita akan gunakan untuk di-stretch, untuk pushing gitu loh. Kita mulai terapkan, dan coba Anda lihat, makin kesini, makin capek nggak? Karena akhirnya kita melecut diri kita. Kita yang kemudian akhirnya memperhamba diri kita. Gue pokoknya mau kayak gini targetnya. Aku mau selesaikan baca Alkitab pokoknya setahun. Karena apa? Kalau aku baca Alkitab setahun, ya aku bisa jadi rohani ini. Lihat nggak? Aku. Lalu kita lihat teman kita, dia udah puasa 40 hari. Aku juga mau puasa 40 hari. Aku juga. Mana si personal trainer yang secara lembut akan menangani kita, yang akan menunjukkan area-area yang akan dengan kasih karunia dibangun di dalam kita. Betul akan ada pushing and stretching, betul, tapi bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan keperkasaan kita, tapi oleh rohnya Tuhan. Anugerah Tuhan hadir untuk memampukan kita di stretch. Anugerah Tuhan hadir untuk memampukan kita di push.
melakukan apa yang Tuhan sedang tunjuk di dalam diri kita. Nah, kalau Tuhan tidak tunjuk, sekalipun itu Tuhan tunjuk buat orang lain, kita jangan memikul kuk yang kita buat sendiri gitu, saudara. Dan ini yang membuat kekristenan menjadi melelahkan bagi banyak orang, karena kita memikul beban-beban yang tidak seharusnya. Nah, saya harap Anda bisa memahami apa yang saya sampaikan ini. Jadi diawali dari mana sebetulnya, Mas Im? Dari melihat apa sih yang Tuhan mau sedang kerjakan bagi hidupku saat ini? Area mana Tuhan? Dan kalau kita ambil waktu bertanya kepada Tuhan, Tuhan akan secara generous memberitahu kepada kita. Dia akan kasih tahu, yang ini nak. Nah, coba berapa banyak saudara yang suka tawar-menawar, kalau sampai akhirnya Tuhan katakan yang area ini, kita berasa kayak, enggak sih, bukan area itu. Lalu kita pilih area lain. Kita suka pilih kurikulum sendiri, saudara. Lalu kita pilih metode sendiri. Kita bikin cara-cara kita sendiri. Saya kemarin diingetin Tuhan dengan firman yang bilang, sudah dimulai dari roh, kok kamu akhiri dalam daging? Ada berapa banyak kita dalam perjalanan kekristenan ini? Tuhan yang mulai loh, saudara. Diawali dengan roh. Tapi kemudian kita ambil kontrolnya, dan kita kemudian yang bikin sistem, kita yang bikin cara-cara, kita yang bikin metode, kita demi supaya pekerjaan baik itu terjadi. Pekerjaan baik yang mau dicapai, tapi kita yang jadi pusatnya, kita yang menginisiasi. Do you understand? Nah, saudara, dari situ, itu bagian pertama ya yang kita perlu lihat. Nah, yang ini di slide berikutnya saya tulis, crisis is a revealer. Ya, krisis memang adalah penyingkap, saudara. Yang pertama, dia adalah penyingkap dari area-area ketidaktahuan kita. Jadi saudara, kalau sampai ada krisis terjadi di hidup kita, sebetulnya krisis itu menyingkapkan. Krisis itu penyingkap dari area-area yang kita belum tahu. Gitu. Ya, kalau mau kita ambil secara positif, kita kamsya, kita bersyukur ada krisis. Karena kalau nggak ada krisis, kita juga nggak tahu bahwa ternyata yang area itu aku belum mampu. Area itu ternyata area yang selama ini tertutupi. Aku belum mampu, ototku belum berkembang di area itu. Ya, it reveals your area of ignorance. Yang kedua, it reveals areas that need to be trimmed but you keep on postponing. Ya, krisis itu menyingkapkan area-area yang mestinya perlu dipangkas, yang mestinya di-trim, ya, dipangkas-pangkasin gitu, tapi kita terus aja menunda-nunda. Nah, ada satu ayat yang tadi kita sudah lihat ya, di situ dikatakan pekerjaan baik di antara kamu, berarti dengan adanya krisis, ada pekerjaan baik di area hidup kita yang Tuhan ingin kerjakan, yang Tuhan ingin singkapkan. So, jangan menghindar dari krisis. Pada saat krisis terjadi, kita tanya Tuhan, di area krisis ini aku mesti bertumbuh ya? Otot yang mana yang sekarang mesti dikembangkan? Aku mau belajar dari Engkau. Tunjukkan kepadaku jalannya. Karena sampai krisis ini terjadi, Tuhan izinkan. Pasti ada pushing, pasti ada sesuatu yang sedang perlu di-stretch di area itu. Dan aku mau, Tuhan, tolong aku di area krisis tersebut. Ya. Roma 28 ayat 29 berkata begini, mereka yang telah dipilih oleh Tuhan, telah juga ditentukan dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, serupa dengan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dengan demikian anak itu menjadi yang pertama di antara banyak saudara-saudaranya. Ya, bahasa Inggrisnya, for whom he did foreknow, he also did predestine to be conformed. Kalau begitu gambar akhirnya apa dong Pastor Evelyn? The image of Christ. Wah, saudara. Jadi kalau tadi saya ngomong tuh mengenai konstruksi bangunan tuh, yang ada pagernya bedeng-bedeng dari seng tuh di luar, kan suka ada gambarnya tuh ya. Nah, artinya di sebidang lahan ini nantinya akan ada bangunan seperti ini, akan ada hotel, akan ada apartemen, dan kita lihat gambarnya seperti itu. Jadi sudah ada gambar akhirnya. Ya.
Kalau kita mau nge-gym, aku mau kayak gitu tuh. Makanya seringkali kan ada foto-foto orang tuh ditaruh di gym tuh ya. Semua alat-alat fitness tuh pasti ada foto-fotonya. Kenapa? Kalau pakai alat ini nanti jadi kayak begitu gitu loh. Cuma kan nggak pernah dikasih tahu susahnya kayak apa. Jadi kita punya impian. Nah saudara, Tuhan mengajak kita bermimpi bersama-sama. Menginginkan satu keinginan yang ilahi pada malam hari ini. Yes, ada pushing and stretching, tapi ujungnya kamu akan jadi apa? Kan begitu dong saudara. Iya, kamu lagi belajar mengampuni. Aduh, susah banget nih ngampuninya. Ya, tapi kalau kualitas itu, kalau otot pengampunan itu ada di dalam kamu, kamu bisa jadi serupa Kristus. Kamu akan dikembangkan ke sana, mengasihi seperti Kristus, setia seperti Kristus. Ya ampun, setia tuh otot yang luar biasa ya, itu karakter Tuhan, itu ilahi banget tuh kalau bisa setia. Lah kita orang tidak setia kok. Susah buat kita setia. Kalau kita ngomong mengasihi aja. Coba ya. Ini supaya nggak tegang aja nih. Kita bilang kalau saya misalnya bawa pizza atau ayam goreng crispy, atau saya bawa dendeng balado, terus saya tanya sama anak milenial lah ya, terus saya traktir makan gitu kan, saya tanya, gimana? Ngomongnya apa? Oh, I love it. I love it. Oh, I love it. Gitu kan? Terus kalau ada anjing di rumah, I love my dogs, gitu kan. Lalu hari Natal, waktu kita kasih kado sama mami papi, I love you mom. I love you mom, I love you dad. Atau I love you honey, right? Lo tadi dendeng balado, I love it. Si Blacky, I love my dog. Lalu lihat suaminya, I love you honey. Ini maksudnya dendeng balado sama itu love semuanya. You understand what I mean? Jadi our idea, ide kita mengenai love itu kan agak kurang solid nih sekarang ya. Jadi yang kamu love tuh apa? Dendeng balado, si Blacky, and your husband tuh semua ada pada bracket yang sama. Ya kan? Jadi ada kata-kata yang kemudian juga kurang berotot gitu ya. Karena di Alkitab bilang, kita perlu mengasihi musuh kita. Kan jadi bobot sekali kata love itu gitu loh. Kata setia itu bobot sekali. Itu benar-benar luar biasa. Itu karakternya Tuhan. Sementara cinta kita sekarang ya, cinta kita sekarang tuh, aku sayang sama kamu, honey. Kenapa? Ya, karena kamu ganteng. Kalau udah nggak ganteng masih sayang nggak? Ya. Kalau udah nggak bisa beliin kamu nih, nggak bisa traktirin kamu nih, makan yang enak-enak nih, masih sayang nggak? Karena kita terbiasa dengan I love you because of, aku sayang kamu tuh karena, gitu kan. Kalau karenanya udah nggak ada, masih sayang nggak? Nah, sementara Tuhan mengajarkan kita to love even though, mencintai sekalipun. Nah, ini juga otot. Ini juga sesuatu area yang Tuhan sedang kembangkan dalam diri kita. Untuk mengasihi orang waktu dia nggak pantas disayang. Untuk mengampuni seseorang bahkan waktu dia belum berubah, kita ampunin gitu. Nggak pakai syarat. Nah, ini kualitas ilahi. Jadi saudara, untuk menjadikan kita serupa, segambar dengan putranya, dengan Yesus Kristus, ini require pushing and stretching. Itu otot rohani oleh kasih karunia gitu kan. Itu dikembangkan dalam diri kita, and that is tough. Tapi saya mau bilang buat teman-teman sekalian, malam ini anugerah Tuhan tersedia buat kita. Why? Karena waktu kita masih nggak tahu pun, Tuhan yang memulai pekerjaan yang baik itu dalam diri kita. So, saya mau konklusikan, saya mau tutup pada malam ini. Untuk pushing and stretching, yes, itu akan terjadi. Tapi inisiatornya, saudara-saudara sekalian, bukan kita. Izinkan Tuhan menjadi personal trainer kita. Izinkan Tuhan yang memang dia yang menginisiasi, dia yang memulai. Alkitab bahkan bilang saudara, di firman Tuhan dikatakan dia yang sudah memulai, dia akan menyelesaikan. Jadi kita punya seorang personal trainer yang komit sama diri kita nih, yang suka kadang-kadang loyo, yang kepengen males aja nggak mau, jadi melakukannya itu males. Udah dikasih pewahyuan masih 2 tahun ditunda-tunda, tetap aja dia akan terus loh datengin kita. Tetap aja tuh dia akan tuntun kita, tetap aja tuh dia akan ayo nak. Dia akan ngomong lewat 1000 macam cara ngomong sama kita. Kenapa?
Kalau personal trainer di gym bisa quit on us. Marah tukang foto dia. Memfoto kliennya itu yang nggak mau naik di treadmill, nggak mau pakai difotoin malahan. Tuhan nggak akan begitu. Tuhan akan terus komit di samping kita, menginfluence kita, ngomong dengan kasih karunia. Karena dia komit dengan pekerjaannya. Dia akan menyelesaikan hingga sempurna sampai pada hari Kristus. Anda nggak akan dibiarkan pushing and stretching your capacity sendirian. Tuhan ada di sana di samping Anda. Dia akan cheering you on. Ayo, bisa nak. Ayo, lakukan lagi. Ampuni dia. Ayo, telepon papamu. Ayo, ngomong sama dia. Ayo, ampuni. Ayo, itu dia akan cheering kita. He's the best personal trainer. Amen. Saya mau akhiri sampai di sini untuk sharing. Nanti silakan kita masuk ke Q&A bila ada teman-teman yang mau nanya atau memberikan feedback. Silakan. Okay, thank you so much, Pastor Eve. So can we give applause to God? Ya, luar biasa sekali Pastor Eve buat firman-Nya Tuhan yang disampaikan secara jelas. Sampai saya bingung mau nanya apa ini, Pastor Eve. But we have some questions, Pastor. Ya, kita harap ini teman-teman bisa sangat-sangat luar biasa menangkap nih, karena hari ini semuanya diberikan sangat gamblang. Dan saya tadi benar-benar juga terbelalak nih, Pastor, ya, sama yang tadi Pastor bilang, bahkan ketika saya nggak sedang melakukan kebaikan itu, Tuhan tuh sedang berproses supaya saya sampai di titik itu. Dan itu benar-benar wow gitu buat saya, jadi gitu ya. So ya, oke. Sekarang kita mau langsung aja, Pastor, ke pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang tadi sudah masuk beberapa. Tapi mungkin ada satu pertanyaan yang udah sempat dijawab nih tadi ya. Jadi ada pertanyaan, Pastor. Menurut Pastor, PT atau personal trainer hidup kita siapa? Lah tadi kalau saya bisa menangkap jawaban Pastor Evelyn adalah ya Tuhan sendiri, betul ya, Pastor ya? Yes. Yes, right. Ya. Mungkin ada yang bisa ditambahin, Pastor? Kalau mau nambahin sesuatu tentang ini? Ya, tadi dari Filipi pasal 1 ya, ayat yang ke-6. Jadi konsepnya jelas, dia yang memulai pekerjaan yang baik dalam diri kita. Nah, karena tadi saya uraikan esensinya, bahwa apa yang Tuhan mulai di dalam batin kita, bahkan waktu kita masih unconscious ya, kita tidak sadar bahwa kasih karunia Tuhan bekerja dalam diri kita, itu kemudian nanti dampaknya ke jiwa kita, lalu kemudian mendampaki relasi kita, baru kemudian ke fisik kita. Jadi memang secara terstruktur seperti itu Tuhan bekerja. Yes, betul sekali. Jadi Tuhan bekerja secara sistematis ya teman-teman. Jadi dia punya rencana yang paling baik. Nah, nyambung dengan pertanyaan ini, Pastor, ini ada yang nanya lagi. Jadi yang membuat kita berhasil itu diri kita kah atau sang personal trainer? Good question. Nah, coba kita lihat lagi ke analoginya itu kalau kita nge-gym. Yang bikin berhasil tuh siapa? Personal trainernya atau orang yang latihan? Ya, ada combined effort, right? Combined effort. Si personal trainernya memberitahu metode apa segala macam, dan orangnya yang mengangkat. Karena Tuhan tidak akan mengampuni orang lain kalau Anda tidak akan ampuni. Ya, so it takes both. Tapi tidak bisa diinisiasi oleh kita. Tuhan yang menginisiasi, kasih karunia tersedia. Jadi waktu kita bekerja bersama-sama kasih karunia Tuhan, then a new muscle, ya, otot yang baru terbentuk dalam diri kita. Amin. Ya, benar banget teman-teman ya. Nah, wah nanya lagi nih Pak Renaldi. Terus gereja sebagai apa, Pastor? Oke, mungkin boleh dibantu, Pastor? Luar biasa. Gereja tentunya menjadi komunitas yang mensupport dong ya. Yang pertama itu karena kita merayakan pekerjaan Tuhan dalam diri jemaat, dalam diri kita ini gitu ya, dia menjadi komunitas yang mensupport. Kok seringkali waktu otot-otot itu belum terbentuk kan kita lah yang ngerti susah-susahnya kan. Iya. Aduh Tuhan ngomong nih sama gue nih, gue mesti ngampunin nih. Terus bilang gimana nih bro ya, tuh orang gak berubah-berubah. Nah si bro yang ditanya ini gak bisa bilang, iya emang susah, udahlah gak usah. Nah jangan jadi begitu. Iya, harus jadi komunitas yang mensupport ya, Pastor ya. Right. Ya. Kalau kita ketemunya di gym ya, habis nge-gym langsung ke warung sebelah, teman-temannya repot ya, Pastor ya. Udah dibakar, balik lagi.
Kayaknya ada sih yang kayak begitu. Mungkin itu saya, Pastor. Jadi setelah foto nge-gym, itu kalau kita swipe, foto berikutnya itu dengan bakso. Ya, mungkin bisa bakso dan bakmi yang lain ya, Pastor ya. Dan kawan-kawannya. Ini Semarang parah nih, makanannya enak banget soalnya. Iya, Pastor pasti kangen kan bakmi Jawanya kita. Itu. Gitu ya teman-teman. Jadi gereja pastinya sebagai tempat di mana kita menemukan komunitas yang saling mensupport gitu ya. Seperti tadi kayak Pastor bilang gym gitu ya. Kita ngelihat teman kanan kiri kita ya kita jadi terpacu juga supaya kita jadi lebih baik gitu. Oke, thank you for the question. Sekarang pertanyaan selanjutnya, Pastor. Nah, tadi dikatakan ada kesehatan jiwa dan tubuh yang berawal dari roh yang sehat. Ya. Apa indikator spiritual yang sehat dan bagaimana meningkatkan kesehatan spiritual, Pastor? Tentunya, ya ini dari pengalaman juga sih ya, kalau dibilang indikator dari spiritual yang sehat, itu bisa kelihatan dari mana? Karena nobody can tell kondisi spiritual itu seperti apa. Dia sangat di bawah tuh, dia adanya di bawah permukaan ya, di dalam. Nah, tapi sama seperti gunung es, yang kita bisa detect itu dari apa yang muncul di luar. Jadi kondisi emosi. Juga kalau kita bilang bisanya kelihatan dari di luarnya, ada tuh orang yang sanggup menata emosinya sedemikian rupa sehingga nggak kelihatan kondisi di bawahnya. Tapi ya pada saat-saat tertentu akan ada trigger-trigger yang muncul. Jadi kalau dibilang tombol merahnya kepencet. Nah, jadi ada orang yang kalem tiba-tiba meledak. Loh, selama ini bukannya kalem. Nah, itu bisa ada orang kaget-kaget. Jadi kenapa dong? Memang sebenarnya orangnya kalem atau ada hal-hal yang di bawah permukaan yang Tuhan lagi kerjakan. Nah, itu munculnya ke sana tuh kelihatan. Oke. Jadi mungkin lalu apa yang harus dilakukan tuh, Pastor, kalau misalnya dia sedang begitu? Kalau sampai ada ledakan ya, saya mau encourage teman-teman, bisa dong kejadian kayak gitu, apalagi di tengah pandemi ini kan saya bilang crisis is a revealer. Ya, krisis itu menyingkapkan. Jadi kalau nggak ada badai krisis, kita nggak tahu ya, krisis itu saya bilang krisis ya tombol-tombol merah, tiba-tiba meledak apa. Itu tuh penyingkap. Nah, kalau sampai tersingkap, I want you to love you. Jangan tolak dirimu. Ya, saya pernah ngomong di dalam salah satu podcast yang kita buat ya, embrace your pain. Karena pain itu tell you something that needs to be resolved di bawah. Kita bersyukur itu tersingkap, gitu kan? Nah, kalau sudah tersingkap, kita berproses. Kita cari tahu, kenapa ya gue kok meledak ya? Kenapa kok over gitu ya? Ekspresinya tuh kok saya snap gitu dan over gitu loh. Ada apa? Apa yang terjadi dengan diriku? Nah, take time untuk sendiri dengan Tuhan, lalu bawa itu kepada Tuhan, tunjukkan, and get healed, dipulihkan, disembuhkan di area yang menyakitkan itu gitu. Karena tadinya kan udah jaim, udah jaga-jaga diri, terus blek meledak gitu ya. Orang juga kaget kan. Oke, take time off, lalu kemudian tanya Tuhan. Istirahatkan dirimu dan berproses untuk dipulihkan di situ. Jangan terus aja ngegas. Kemarin tuh saya kasih ilustrasi sama satu orang temen. Saya bilang ya sama ya, kalau tangan kita misalnya lagi beraktivitas terus dia kebentur apa gitu jadi retak. Nah, kalau tangan retak ini kan dia dibebat ya, dia dikasih cast gitu kan. Dan kemudian kita jadi tergantung, tangannya jadi nggak bisa dipakai gitu. Nah, tangan yang diistirahatkan ini dia harus istirahat karena dia lagi sakit kan. Makanya dia diistirahatkan. Kalau dia terus dipakai, ya juga nggak akan bisa berfungsi dengan baik gitu loh. Nah, jadi sama juga dengan hidup kita. Waktu kita sedang mengambil time off, and we do need to take time off, karena ya itu tadi benturan yang menyakitkan, krisis yang terjadi, untuk kita berproses. Kita sebenarnya sedang mengambil waktu time off itu untuk dipulihkan, untuk disembuhkan, untuk mengizinkan Tuhan menggali lebih dalam. Ada apa sih yang Tuhan lagi mau singkapkan di dalam aku gitu loh. Oke. So it's necessary. Jadi kita harus menerima ya, Pastor ya. Kita harus menerima dan kita harus melihat dulu, mundur dulu mungkin, Pastor.
ya bisa mundur dulu gitu ya. Mundur dulu untuk take time off, izinkan Tuhan berproses, izinkan Tuhan menyingkapkan. Karena memang kan butuh waktu ya untuk Tuhan, untuk denger-dengeran lah sama Tuhan. Kadang-kadang kita udah ngebut-ngebut aja, lalu udah sikat sana sikat sini, ngebentur sana bentur sini. Nggak dirasain loh, sebenarnya udah beset-beset, sebenarnya udah agak biru-biru lebam tuh nggak berhenti-berhenti juga, padahal udah bonyok-bonyok gitu kan, sampai kemudian adalah benturan yang keras, krisis yang tiba-tiba, waduh kok gede banget nih krisis. Nah pada saat kita berhenti, baru senat-senutnya tuh. Dan bahkan bukan senat-senut dari benturan itu aja, biru-biru lebam-lebam yang dari sebelumnya kemudian muncul, oh ternyata sakit juga, sakit. Jadi kok banyak ya sakitnya gitu. Apa baru saat itu sakit? Ya enggak juga. Bisa karena benturan-benturan sebelumnya gitu loh, yang memang sudah pernah terjadi tapi kita abaikan. Kalau misalnya di posisi yang dia sedang ngegas tadi tuh ya Pastor ya, kadang kan kita suka lupa ya bahwa mungkin kita penuh dengan pembenaran diri begitu. Lalu bagaimana kalau misalnya kita bisa menyadari nih, sebenarnya aku nih penuh dengan pembenaran diri itu titiknya bagaimana Pastor? Kalau kita sampai bisa sadar ada pembenaran diri, sekarang gini loh, bisa sadar ada pembenaran diri aja itu kan anugerah Tuhan. Iya betul sih. Karena nggak ada orang bisa sadar sendiri gitu. Aduh, kok gue kayaknya membenarkan diriku sendiri. Jadi sebenarnya pembenaran diri sebenarnya emang benar atau nggak benar tuh? Iya kan? Nah itu Tuhan yang kerjakan. Tuhan yang kerjakan di dalam diri kita. Itu anugerah Tuhan sampai bisa sadar, wah selama ini aku membenarkan diriku. Nah kalau sampai udah sadar di situ, the next step Tuhan akan singkapkan bagaimana membenahi, mengakui apa iya benar. Atau mungkin tidak benar, kamu yang ngotot aja selama ini benar. Gitu. Dan saya yakin ya, Tuhan nggak akan kerja separuh-separuh. Dia sangat tertib. Biasanya dari opening sesuatu yang sudah terbuka, tersingkap sedikit, itu kalau kita mau sabar aja, jangan langsung jalan. Kadang-kadang udah Tuhan singkapin sedikit, kita langsung langsung ngebut lagi, ngegas lagi gitu. Itu nggak kelar nantinya. Jadi ya udah, kalau Tuhan sudah tunjukkan sesuatu, minta Tuhan apa yang lain. Aku mau berproses nih di sini, supaya di area ini benar-benar terjadi sesuatu yang solid. Aku nggak mau buru-buru, nggak mau tergesa-gesa. Nah itu saya benar-benar dorong tuh sama kita semua ya, khususnya orang-orang yang sangat task oriented, project oriented, ya kan, aduh kayaknya energinya nggak habis-habis, terus aja gitu loh. Yes. Oke, mungkin beberapa pertanyaan sudah terwakilkan ya teman-teman, jadi memang kita harus, di titik itu kita harus mengerti. Nah memang tadi Pastor If juga bilang bahwa ya ketika kita sudah tahu bahwa kita memang mungkin pernah membenarkan diri sendiri atas apa yang kita pernah lakukan, itu semua memang anugerah Tuhan gitu. Nah, berarti untuk tahu sampai ke titik itu kita perlu banyak proses ya, Pastor ya? Ya. Tuhan yang akan kerjakan sih, Gaby. Apa ya? I don't want to sound complicated ya. Saya nggak mau terdengar complicated karena memang tidak se-complicated yang kita pikir. Ya, tapi memang butuh waktu untuk kita berdiam, ya. Ya, kalau udah sampai nggak berdiam ya nanti ada krisis, dan krisis itulah yang akan menyingkapkan gitu kan. Jadi sudah terlampau sibuk sampai udah nggak bisa dengar lagi kan suara-suara batin kita bahwa Tuhan mau kerjakan ini dalam hidupmu, Tuhan mau kerjakan ini. Nah kalau kita ada waktu saat teduh tiap hari datang pada Tuhan, nah enak tuh, personal trainernya akan ngajarin tuh, enak tuh, dia akan kasih rema ini, lalu kemudian kita berproses. Nah tapi berapa banyak orang yang mau tekun seperti itu? Majority kita ini, apalagi dalam pelayanan ya, kita suka ngegas, kita suka dari aktivitas ini terus ke sini, jadi pushing aja terus. Dan memang itu kulturnya, mau nggak mau ya, itulah kulturnya. Kita adalah target driven people, ya kayaknya kalau nggak kerja kayaknya kurang asik. Jadi terus aja beraktivitas. Nasi. Kalau udah kayak gitu ya butuh krisis nantinya, akan ada krisis dulu, baru kemudian ketatap kita. Oke, jadi kembali lagi, semua punya waktu, Tuhan juga punya waktunya gitu ya, Pastor ya. Dan mungkin kalau misalnya saat ini kita merasa, atau mungkin ada teman kita yang juga begitu, teman-teman, kita pasti harus doain sih, ya nggak sih Pastor? Kita harus doakan, betul, sampai waktunya Tuhan itu memang untuk dia tepat, sampai yang Tuhan mau, bagaimana prosesnya dia dikuatkan, begitu ya Pastor ya? Iya, kadang-kadang kita udah lihat dan kita gemes gitu ya, lu tahu Tuhan mau ngerjain ini di kamu, ya kalau dianya sendiri belum lihat.
Iya. Nah, kan tadi kan see, do, get. See-nya itu siapa yang mesti see dulu? Bukan seluruh tetangga-tetangga dan semua kita udah bilang kamu tuh mesti berubah. Nggak bisa. Orangnya mesti lihat. Tuhan udah nunjukin kalau orangnya belum lihat, ya tunggu aja. God is patient. Tuhan sabar. Yes. Tuhan sabar banget sama kita ya teman-teman ya. Jadi just orangnya wait. Orangnya sendiri perlu melihat. Oh, Tuhan tuh mau, nah gitu. Iya, sampai semua disingkapkan gitu ibaratnya, Yes. Pastor ya. Yes. Oke. So just pray for yang ada di samping kanan kirimu. Jika teman-teman memang ada teman-teman yang dalam kondisi ini, jangan dijudge. Itu yang saya pernah pelajari juga ya, Pastor ya. Yeah. Ketika kita tidak mengejudge juga, itu sangat membantu dia untuk menyadari dengan sendirinya apa yang Tuhan kehendaki buat hidupnya. Oke, satu pertanyaan terakhir mungkin Pastor ya, karena ini beberapa pertanyaan tadi sudah saya rangkum begitu. Nah, ini pertanyaannya, kalau physical training applicable dengan spiritual training, tadi kan kita parallelkan kayak gitu ya Pastor ya. Yeah. Nah, di mana ada batas-batas yang bisa ditembus. Tetapi kenapa orang tidak bisa mengaplikasikannya pada dua area tersebut? Dua area yang dimaksud adalah spiritual. Spiritual dan juga physicalnya. Jadi mungkin ada yang ini tadi dijelaskan lagi, ada orang yang bisa lewat batas secara fisik, tetapi secara spiritual mentok, atau terjadi juga sebaliknya. Bagaimana meresolve kondisi ini? Ya, coba aja sampling yang bisa dihadirkan silahkan ya. Namun dari yang saya pelajari, memang ada paralelisme antara bagaimana kondisi spiritual yang kemudian mendampaki jiwa, mendampaki relasi, dan kondisi fisik. Nah, memang orang seringkali yang kelihatan kan langsung fisiknya, gitu ya, dan langsung mau address the issue of physical, atau kita langsung mau tangani isu relasinya. Ya, udah deh baikan aja deh. Kenapa sih kayak gitu tegang-tegang? Langsung mau ke sana gitu loh. Tapi again, kalau tidak dimulai lebih dahulu dari spiritualnya, perubahan itu tidak bisa berlangsung cukup lama. Dia nggak akan bisa konsisten gitu loh, Gab. So nggak bisa dibolak-balik sih kalau menurut saya ya. Jadi perubahan yang signifikan dan konsisten akan terjadi dari area spiritual. Dari situ dia bermula. Nah, nanti hasilnya cepat atau lambat. Nah, again, cepat atau lambatnya bagaimana Pak Evelyn? Jadi kan tadi pertanyaan, apakah bisa dibolak-balikin gitu? Jadi yang fisiknya kok kelihatannya bagus gitu, tapi ternyata spiritualnya buruk gitu. At the end kita tahu gitu. Itu banyak nggak? Ya banyak juga kejadian kayak begitu ya. Karena lebih mudah menangani isu fisik daripada spiritual. Seperti saya bilang, fisik udah kelihatan jelas. Kamu latihan di gym, bayar PT berapa, take protein, ya arrange your food intake, ya kan? Langsung lah tuh kelihatan hasilnya. Tapi ada berapa banyak orang yang ada di gym ternyata memiliki relasi yang buruk, ya. Ternyata jiwanya hampa. Ternyata spiritually dry juga. Nah, tapi fisiknya bagus. Jadi memang kita nggak bisa bolak-balikin. Yang itu kelihatan tapi belum tentu kan. Tapi ada nggak orang yang spiritually fit? Ini fit loh ya. Lalu kemudian physically weak. Apa bisa seperti itu? Atau mungkin tidak disiplin hidupnya. Atau relasinya buruk. Ya berarti kan sebetulnya spiritualnya nggak bagus. Again, saya bilang bagaimana kita bisa menilai spiritual seseorang itu kan sangat di bawah sekali, ada di dalam dia tuh. It's really inner work. Ya itu akan kelihatan dari kondisi jiwa, relasinya, dan fisiknya. Gitu loh. Cepat atau lambat itu akan kelihatan. Iya, betul sekali. Jadi tidak bisa, tadi hanya paralel untuk pengibaratan begitu ya Pastor ya. Ya. Yang mudah kita terima, tetapi memang bukan menjadi indikator kedua hal yang penting untuk disejajarkan gitu teman-teman. Jadi bisa sangat-sangat berbeda kalau kesehatan dengan kesehatan rohani dan fisik itu sangat-sangat berbeda gitu. Oke, karena masih ada waktu, boleh saya mungkin bertanya, adakah yang mau bertanya secara live? Saya berikan satu kesempatan untuk teman-teman bisa bertanya satu pertanyaan secara live kepada Pastor Evelyn. Adakah teman-teman? Mungkin bisa raise hand seperti yang tadi sudah disampaikan. Dan nanti on camera, kemudian bisa langsung unmute
speakernya. Begitu. Adakah teman-teman? Ya. Oke. Tidak ada yang mau bertanya? Jangan nanti chat private ya. Atau DM Instagram ya. Oke. Oh ya, jangan lupa juga follow Instagram kita ya teman-teman, @poinjkik. Oke, nah ini, oke ada pertanyaan yang bukan live ternyata ada lagi. Oke, ini ada pertanyaan. Oh, Kak Budi. Oke, waduh, Kak Budi Sucipto mau bertanya? Baiklah, dipersilahkan Kak Budi. Halo, Pastor If. Halo, Budi. Enggak, nyambung pertanyaannya tadi, Pastor If, tentang kesehatan spiritual tadi, karena nggak ada yang tanya, ya udah saya nyambung lagi pertanyaannya. Enggak, itu caranya, kita kan tadi kan dikatakan bahwa nggak mudah untuk melihat tentang kesehatan spiritual kita, gitu kan. Artinya nggak ada indikator-indikator yang kasat mata gitu, atau bisa dirasakan gitu ya. Nah, terus untuk meningkatkan kesehatan spiritual kita tuh kira-kira kita bisa usahain apa aja ya, Pastor If? Itu aja sih. Tadi saya udah tanyain tapi belum dibacain sama Gaby. Thank you. Oh, thank you. Bagaimana cara kita meningkatkan kesehatan spiritual ya, bro? Ya. Oh, oke. Very good question. Terima kasih. Cara kita meningkatkan kondisi kesehatan spiritual kita, menurut saya secara pribadi adalah dengan secara intim mengikuti trainer kita. Our personal trainer, yaitu Tuhan sendiri. Karena dia yang paling tahu bagaimana melatih kita untuk fit, gitu ya. Dan tiap hari itu. Jadi kemarin tuh saya cukup terkesima dengan konsep yang disampaikan oleh Robert Mulholland. Selama ini saya pikir saya sudah tahu, tapi kemudian dia bawa lagi dengan lebih jelas gitu. Dia katakan begini loh, we are. Pastor? Ya. Jadi gini, saya ulangi ya, tadi mungkin masih di mute. Tadi Budi tanyakan bagaimana kita bisa fit secara spiritual. Caranya adalah dengan mengikuti secara intensif si personal trainer tersebut, sang personal trainer kita, yaitu Tuhan. Karena tiap hari dia, yes, as I said, dia bilang dia memulai pekerjaan yang baik dalam diri kita dan dia akan menyelesaikan. So day by day, he is actively training us hingga sampai pada hari Kristus. Jadi kita tuh ada di gym setiap hari dengan dia, tiap hari dia latih. Nah, buku yang saya baca dari Robert Mulholland, Invitation to a Journey, even membawa konsep ini secara lebih lebih dalam lagi. Dia katakan begini, setiap kita, all of us is on a spiritual transformation. All of us. Wah, saya kaget. Wah, maksudnya semua kita nih ada dalam perjalanan transformasi spiritual. Dia katakan, iya. Di transformasinya kemana? Kan gitu kan? Karena memang transformasi itu terjadi tiap hari. Tapi ke arah mana? Nah, di situ saya baru terkuak. Ternyata memang tiap orang itu sedang ada di gym dan sedang ditransformasi gitu kan. Tapi ditransformasi itu ke arah semakin serupa dengan Kristus, sehingga kita jadi berkat bagi sesama kita, atau semakin menjauh dari Kristus dan dibinasakan oleh kebiasaan-kebiasaan kita yang lama. Jadi ditransformasi menjadi semakin serupa Kristus atau bertransformasi menjadi semakin kacau hidupnya gitu. Dan itu terjadinya lewat apa? Dia katakan lewat keputusan dan pilihan-pilihan yang kita ambil setiap hari. Wow, so clear loh. Artinya Tuhan nggak berhenti bicara sama kita tiap hari itu, Tuhan nggak berhenti. Personal trainer itu komit sama kita. Iyalah, Alkitab bilang siapa yang bisa pisahkan kita dari kasih Tuhan. Tidak ada maut, tidak ada apapun bisa pisahkan kita. Jadi nggak segampang itu menceraikan diri dari Tuhan. Tuhan tuh komit banget sama kita. Sekalipun kita nggak setia, dia tetap setia. Luar biasa ya, tuh ngeyel banget Tuhan. Dia cinta sekali sama kita. Cuman kalau dia sudah kasih instruksi, kalau dia sudah katakan, nah angkat nak yang ini nak, ayo lakukan ini. Kalau kita pilih tidak, kita tidak mau, ya kita nggak akan jadi semakin serupa Kristus. Kita nggak akan semakin fit, kita akan semakin loyo gitu. Jadi the willpower ya, kita diberikan kehendak bebas
Jadi kita juga bukan robot gitu ya. Kita diberikan kehendak bebas untuk memilih, mengikuti instruksi dari PT ilahi kita ini, atau memilih jalan kita sendiri. Nah, untuk keduanya kita akan ada dalam journey of transformation. Jadi kita tuh we are evolving. Kita itu berubah dari hari ke hari. Perubahan apa? Jadi tiap orang tuh ada perubahan loh saudara ya. Berubah semakin serupa Kristus, atau berubah semakin tidak serupa dengan Kristus. Itu pilihannya ada pada kita tiap hari. Gitu ya, Bro. Oke, bagaimana? Thank you. Ya. Ya. Oke. Luar biasa banget ya hari ini. Satu hal yang harus kita pelajari, beberapa waktu lalu kita sempat merayakan ini ya, Mental Health Day kalau nggak salah gitu ya. Tapi hari ini teman-teman sebagai anak Tuhan ya, kalau saya boleh bilang as a believer gitu, kita boleh kerucutkan semua itu. Tadi Pastor If bilang spiritual health itu lebih kita harus maintain, karena dari situ kita akan bisa membawa kebaikan kepada semua bagian, begitu ya Pastor ya. So to push your limit and stretch your capacity, you have to maintain your spiritual health. You have to go with your PT, personal trainer ya, Tuhan Yesus sebagai personal trainer kita, ya kan? Dan kita harus ikutin, kita harus benar-benar intim bersama dengan dia, jalan bersama dengan dia. So itu bukan cuma lagu teman-teman, tapi itu sesuatu yang harus kita, it's a verb, itu adalah action. Yes, kita harus kerjakan itu bersama-sama dengan Tuhan. So luar biasa, boleh kita kasih kemuliaan buat Tuhan, luar biasa. Kita sangat diberkati oleh Pastor Eve. Thank you Pastor Eve for the sharing, and terima kasih, itu sangat jelas. Beberapa teman-teman juga menyampaikan Pastor Eve di chat, sangat jelas penjelasannya dari Pastor Eve, dan membuat sadar bahwa spiritual health juga adalah sangat penting dan berpengaruh dalam hidup kita gitu ya. So, is there any last statement Pastor for us to strengthen our faith more? Strengthen our faith more. Saya mau celebrate kawan-kawan sekalian dari JKI. Saya percaya apa yang dibagikan malam hari ini, saya tidak mau terkesan menggurui ya, karena saya sendiri pun sedang dalam perjalanan itu. Jadi kita lagi ada di gym sama-sama nih. Kita mesti saling, kita mesti jadi tim hore, tim sorak-sorai masing-masing gitu ya. Jadi kalau sudah ada yang kelelahan, menggantung handuk di leher gitu, aduh gue udah capek banget nih. Kita bilang, ayo bro, bisa, ayo maju lagi gitu. Jadi kita saling support. So saya celebrate learning journey dari kawan-kawan sekalian di JKI. Bahwa kalian ada di dalam gym seperti kami juga ada, bersama-sama Tuhan melatih kita, dan saya yakinkan yang paling komit sama kita tuh Tuhan gitu loh. Belum pernah ada satu sosok pun yang sekomit itu dan sesetia itu pada orang-orang seperti kita selain Dia. Dan Dia yang bilang, aku mulai pekerjaan yang baik dalam dirimu. Aku nggak akan nyerah sama kamu. Aku akan selesaikan itu hingga sempurna sampai pada hari Kristus. Yang ngejanjiin itu buat kita bukannya siapa gitu, konco kita siapa. Yang ngejanjiin itu buat kita adalah Tuhan. Dan kita bisa count on that promise. Dia setia untuk melatih kita. Thank you. Amen. Thank you Pastor Eve. Thank you so much. So seperti lagu yang sering kita nyanyikan, nothing's gonna stop us, okay? Amen. Amen. Nothing's gonna stop us, okay. So thank you so much Pastor Eve for the time, for everything.